Lahirnya bahasa Indonesia dan sastra Indonesia ialah hasil pertemuan bahasa dan sastra Melayu dengan paham-paham yang berasal dari kebudayaan Eropa modern. Pertemuan dan pengaruh dari kebudayaan Eropa modern itu tidak hanya dialami oleh bahasa-bahasa dan sastra-sastra daerah yang lain yang terdapat di seluruh kepulauan Nusantara. Paham-paham dan bentuk sastra Eropa seperti sonata, roman, esai, kritik, dan cerita pendek kemudian banyak diikuti dan menemui perkembangan yang subur juga dalam bahasa-bahasa daerah. Sastra yang ditulis dalam bahasa-bahasa daerah yang terdapat di seluruh wilayah Nusantara dinamakan sastra Nusantara. Sedangkan yang dinamakan sastra Indonesia hanyalah sastra yang ditulis dalam bahasa Indonesia saja. Sastra yang berkembang setelah pertemuan dengan kebudayaan Eropa dan mendapat pengaruh darinya itu disebut sastra modern. Sedangkan yang sebelumnya dinamakan sastra klasik. Sehingga kita mengenal sastra Jawa klasik, sastra Jawa modern, sastra Sunda klasik, dan sastra Sunda modern. Karena nasionalisme Indonesia tidaklah hanya bersumber kepada satu daerah saja, maka seyogianya yang dinamakan sastra Indonesia adalah sama dengan sastra Nusantara yang klasik. Dan sebaiknya seluruh hasil sastra yang ditulis dalam bahasa daerah itu segera kita terjemahkan dan kita perkenalkan ke dalam bahasa Indonesia sehingga menjadi milik seluruh bangsa Indonesia. Menurut buku Ikhtisar Sejarah Sastra, pembabakan waktu sejarah sastra Indonesia diuraikan sebagai berikut. Pertama, masa kelahiran atau masa penjadian, kurang lebih tahun 1900-an hingga 1945, yang dapat dibagi lagi menjadi beberapa periode, yaitu periode awal hingga 1933, kemudian periode 1933 hingga 1942, kemudian selanjutnya pada periode 1942 hingga 1945. Yang kedua, masa perkembangan dari periode 1945 hingga sekarang. Yang lebih lanjut dapat pula kita bagi menjadi beberapa periode sebagai berikut. Periode 1945 hingga 1953, periode 1953 hingga 1961, periode 1961 hingga sekarang. Ada banyak periodisasi sastra yang disusun oleh para kritikus, antara lain oleh H.B. Yasin, Ajib Rosidi, Ateu, Rahmat Djoko Pradopo. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah periodisasi sastra menurut H.B. Yasin. Berikut ini adalah periodisasi sastra menurut H.B. Yasin. Yang pertama, sastra Melayu lama. Yang kedua, sastra Indonesia modern. Sastra Indonesia modern dibagi 4 bagian. Yang pertama, Angkatan Balai Pustaka. Yang kedua, Angkatan Pujangga Baru. Yang ketiga, Angkatan 45. Dan yang keenam, Angkatan 66. Sastra Melayu lama. Sastra Melayu lama merupakan sastra Indonesia sebelum abad ke-20. Nah, ciri-ciri dari sastra Melayu lama adalah: pertama, masih menggunakan bahasa Melayu. Yang kedua, umumnya bersifat anonim. Yang ketiga, berciri istana sentris. Yang keempat, masih sangat terikat dengan aturan-aturan dan adat istiadat daerah setempat. Dan yang terakhir, menceritakan hal-hal berbau mistis seperti dewa-dewi, kejadian alam, peri, dan sebagainya. Sekarang kita perlu ketahui tentang contoh-contoh sastra Melayu lama. Di antaranya, pertama, dongeng tentang arwah, hantu, setan, kemudian keajaiban alam, binatang jadi-jadian, dan sebagainya. Yang kedua, berbagai macam hikayat seperti hikayat Mahabharata, hikayat Ramayana, kemudian hikayat Sang Boma. Yang ketiga, syair perahu dan syair si burung pinggai oleh Hamzah Fansuri. Dan terakhir, Gurindam 12 dan syair Abdul Muluk oleh Raja Ali Haji.
Angkatan Balai Pustaka. Balai Pustaka merupakan titik tolak kesastraan Indonesia. Dilatar belakangi oleh munculnya penerbit Balai Pustaka pada tahun 1917 yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Ciri-ciri dari Angkatan Balai Pustaka adalah: pertama, menggunakan bahasa Indonesia yang masih terpengaruh bahasa Melayu. Yang kedua, persoalan yang diangkat adalah persoalan adat kedaerahan dan kawin paksa. Yang ketiga, dipengaruhi oleh kehidupan tradisi sastra daerah atau lokal. Dan yang terakhir adalah cerita yang diangkat seputar romantisme. Nah, Angkatan Balai Pustaka ini juga disebut dengan Angkatan Siti Nurbaya karena salah satu roman yang sangat terkenal pada angkatan ini adalah roman Siti Nurbaya. Contoh sastra pada masa Angkatan Balai Pustaka itu dibagi dua. Yang pertama roman, kemudian yang kedua kumpulan puisi. Pada roman ada beberapa contoh. Yang pertama, Azab dan Sengsara karya Merari Siregar. Yang kedua, Siti Nurbaya karya Marah Rusli. Yang ketiga, Muda Teruna karya M. Kasim. Yang keempat, Salah Pilih karya Nur St. Iskandar. Nah, yang perlu teman-teman ketahui adalah Angkatan Balai Pustaka terkenal dengan sensornya yang sangat ketat. Balai Pustaka berhak mengubah naskah apabila dipandang perlu. Contoh hasil sastra yang mengalami pensensoran adalah Salah Asuhan oleh Abdul Muiz yang diubah bagian akhirnya, dan Belenggu karya Armin Pane yang ditolak oleh Balai Pustaka karena tidak boleh diubah. Angkatan Pujangga Baru. Angkatan Pujangga Baru ini muncul sebagai reaksi atas banyaknya sensor yang dilakukan oleh Balai Pustaka terhadap karya tulis sastrawan pada masa tersebut. Pada masa Angkatan Pujangga Baru, terbit pula majalah Pujangga Baru yang dipimpin oleh Sultan Takdir Ali Syahbana, Amir Hamzah, dan Armin Pane. Pada masa Angkatan Pujangga Baru, ada dua kelompok sastrawan Pujangga Baru, yaitu kelompok seni untuk seni, kelompok seni untuk pembangunan masyarakat. Angkatan 45. Angkatan 45 ini lahir dalam suasana lingkungan yang sangat prihatin dan serba keras, yaitu lingkungan fasisme Jepang yang dilanjutkan dengan peperangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Selain itu juga dilatar belakangi oleh munculnya respon terhadap Angkatan Pujangga Baru yang cenderung romantik. Ciri-ciri dari Angkatan 45 adalah Angkatan 45 lebih terbuka, pengaruh unsur sastra asing lebih luas, corak isi lebih realis dan naturalis, individualisme antara sastrawan lebih menonjol, dinamis dan kritis, penghematan kata dalam karya, ekspresif, sinisme dan sarkasme, karangan prosa berkurang sedangkan puisi berkembang. Salah satu sastrawan terkenal dalam Angkatan 45 adalah Chairil Anwar. Contoh-contoh dari sastra pada masa Angkatan 45 adalah: pertama, Tiga Menguak Takdir karya Chairil Anwar, Asrul Sani, Rifai Apin. Yang kedua, Deru Campur Debu karya Chairil Anwar. Angkatan 66. Angkatan 66 ini ditandai dengan terbitnya majalah Sastra Harrison. Semangat avant-garde sangat menonjol pada angkatan ini. Banyak karya sastra pada angkatan yang sangat beragam dalam aliran sastra, seperti munculnya karya sastra beraliran surrealistik, arus kesadaran, arketip, absurd, dan lainnya. Angkatan ini lahir di antara anak-anak muda dalam barisan perjuangan. Angkatan ini mendobrak kemacetan-kemacetan yang disebabkan oleh pemimpin-pemimpin yang salah urusan. Ciri-ciri sastra pada masa Angkatan 66 ini adalah: pertama, bercorak perjuangan anti tirani proses politik, anti kezaliman dan kebatilan. Yang kedua, bercorak membela keadilan. Yang ketiga, mencintai nusa, bangsa, negara, dan persatuan. Yang keempat, berontak. Yang kelima, pembelaan terhadap Pancasila. Dan yang terakhir, protes sosial. Ada beberapa sastrawan terkenal di Angkatan 66 tersebut.
Yang pertama, Putu Wijaya, yang kedua Iwan Simatupang, yang ketiga Jamil Suherman.